Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meta Nufrita, SCMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Perkenalkan saya Muhammad Rizik Noval dengan NIM 231011 201 507. Selaku moderator dan rekan-rekan saya, Saya Amanda Junior dengan NIM 23 10 11 20 08 14. Saya Akila Zahra Jauza dengan NIM 23 10 11 20 13 47. Saya Diva Putri Intan dengan NIM 23 10 11 20 18 41. Saya Tresuci Aliska dengan NIM 23 10 11 20 14 71. kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari pasar modal. Materi pertama akan dijelaskan oleh Akila. Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan emiten untuk melakukan investasi jangka panjang hingga jangka kondisi ekonomi suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal mencakup penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi terkait. Fungsinya meliputi fungsi ekonomi sebagai penghubung dana dan fungsi keuangan yang investasi yang tersedia mencakup saham, obligasi, dan derivatif seperti rights, warrant, dan opsi. Selanjutnya, peran pasar modal. Yang pertama yaitu menghimpun dana masyarakat untuk kegiatan produktif, mendorong partisipasi publik dalam pertumbuhan ekonomi, membantu perusahaan memenuhi harapan pemegang saham atau dividen dan harga stabil, menyediakan sarana perdagangan saham dan efek lainnya, menekankan biaya transaksi dan menjamin keterbukaan informasi bagi investor. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu membuka peluang kerja baru melalui tumbuhnya industri yang terkait. Yang kedua, menjadi sarana distribusi pendapatan melalui pembagian dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga, memberikan akses pendanaan bagi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, menyumbang pendapatan negara melalui pajak atas dividen yang dibayarkan. Yang kelima, berfungsi sebagai indikator kondisi ekonomi melalui aktivitas dan volume transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Selanjutnya itu ada investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih aset untuk jangka waktu tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan atau meningkatkan nilai sesuatu di masa mendatang. Dengan kata lain, dana ini seharusnya dapat digunakan, tetapi dialihkan untuk diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Menurut PSAK nomor 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004, investasi adalah suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Untuk apresiasi nilai investasi atau manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam perekonomian suatu negara, yaitu diantaranya yang pertama nilai tukar, dua ada tingkat inflasi, tiga ada suku bunga, tiga ada pengeluaran pemerintah, dan ada pengaruh infrastruktur. Lalu ada jenis investasi, yang dimana investasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu investasi fisik atau physical investment, dan investasi keuangan, yaitu financial investment. Investasi fisik adalah investasi yang memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat. Contohnya itu seperti properti, emas batangan, atau harta berharga lainnya. Sedangkan investasi keuangan adalah investasi yang berupa produk keuangan yang tidak dapat dilihat secara fisik, yaitu seperti saham, reksadana, atau obligasi. Lalu ada risiko investasi. Yang pertama itu ada risiko bunga atau interest risk, yaitu adalah risiko penurunan nilai instrumen hutang berbunga. Biasanya itu terjadi pada obligasi dan saham preferen. Jika nilai suku bunga turun, maka nilai pengembalian juga akan turun. Lalu yang kedua itu ada risiko bisnis. Misalnya itu kebangkrutan di sebuah bisnis seperti instrumen saham. Jika sebuah perusahaan bangkrut,
Asetnya akan dilikuidasikan untuk membayar pemegang saham, dan di mana nilai aset tersebut pasti akan lebih rendah daripada investasi yang telah dilakukan oleh pemodal. Lalu yang ketiga ada risiko inflasi. Ketika terjadi inflasi, nilai mata uang suatu negara ini akan menurun, sehingga aset dan pendapatan akan terus menurun. Inflasi inflasi ini berkaitan erat dengan konsep time value of money. Lalu yang empat itu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah kesulitan dalam mencairkan investasi. Nah, ini biasanya terjadi pada instrumen properti. Meskipun semua orang membutuhkan bangunan untuk tinggal atau bekerja, namun transaksi properti ini biasanya melibatkan jumlah yang besar, sehingga terkadang properti mengalami kendala dalam penjualan. Inflasi adalah kondisi ekonomi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena uang yang dimiliki tidak lagi mampu membeli jumlah barang atau jasa yang sama seperti sebelumnya. Dampak positif dan negatif dari inflasi, dampak positifnya ada mendorong investasi, meningkat produksi, dan mendorong inovasi. Dan dampak negatifnya penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi, ketimpangan ekonomi, dan nilai tabungan menurun. Kesulitan dunia usaha. Selanjutnya ada mengatasi inflasi. Kebijakan moneter menaikkan suku bunga acuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menaikkan inflasi. Yang kedua ada kebijakan fiskal mengatur pengeluaran dan pendapatan negara seperti mengurangi subsidi atau kenaikan pajak untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga ada kebijakan pasar, meningkatkan pasokan barang dan jasa untuk memenuhkan pemerintah sehingga dapat menstabilkan harga. Lalu, saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Artinya, jika membeli saham pada perusahaan berarti sudah masuk dalam kepemilikan perusahaan tersebut. Intinya, bukti kepemilikan sebagian kecil atas suatu perusahaan. Saat Anda membeli saham, Anda membeli porsi dari perusahaan tersebut. Lalu, mengapa harus investasi? Investasi saham itu menarik karena berpotensi memberikan pertumbuhan nilai aset yang signifikan dalam jangka panjang, seringkali melampaui inflasi dan jenis investasi lainnya. Risiko saham, investasi saham itu memiliki risiko utama, berupa kehilangan modal, karena harga saham bisa turun drastis akibat kinerja perusahaan yang buruk, kondisi ekonomi yang lesu, atau sentimen pasar negatif. Lalu yang kedua itu ada keunggulan saham. Yang pertama itu ada saham memiliki potensi untuk menghasilkan pengembalian yang signifikan dalam jangka panjang. Lalu yang kedua itu ada investor memperoleh pendapatan pasif dalam bentuk dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Lalu yang ketiga itu ada saham mudah diperjualbelikan di bursa efek, memberikan fleksibilitas kepada investor untuk mencairkan investasinya. Lalu yang keempat itu ada dengan membeli saham, investor menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Yang kelima, saham dapat menjadi bagian dari portofolio investasi yang terdiversifikasi. Lalu yang terakhir itu ada investor dapat memilih untuk berinvestasi di berbagai sektor industri. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Akila. Lalu selanjutnya adalah reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Instrumen ini cocok bagi pemula karena risikonya rendah, modalnya kecil, dan tidak memerlukan keahlian khusus. Pengelolaan dilakukan oleh ahli, sehingga investor nantinya hanya memilih jenis reksadana sesuai dengan kebutuhan. Reksadana dibagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Dengan jenis terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK sebagai yang paling berkembang di Indonesia. Selanjutnya adalah keunggulan reksadana. Yang pertama yaitu dikelola oleh manajer investasi profesional yang berpengalaman dalam memilih aset terbaik. Yang kedua, risiko investasi lebih terkendali karena adanya diversifikasi portofolio. Yang ketiga, likuiditas tinggi. Dana bisa dicairkan setiap hari bursa sesuai ketentuan BEI. Yang keempat, memudahkan investor karena tidak perlu mengelola portofolio secara mandiri. Yang kelima, informasi disampaikan secara transparan,
termasuk aset, risiko, dan biaya. Yang keenam, memberikan akses mudah ke pasar modal tanpa harus memilih saham sendiri. Yang ketujuh, efisien dalam waktu, karena tidak perlu memantau pasar setiap saat. Selanjutnya adalah risiko reksadana. Yang pertama, harga aset dapat naik turun karena pengaruh kondisi pasar, ekonomi, atau politik. Yang kedua, risiko kredit, jika penerbit surat utang gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Yang ketiga, risiko likuiditas, jika pencairan dana memerlukan waktu hingga 7 hari bursa. Yang keempat, risiko operasional dari manajer investasi atau kustodian jika tidak menjalankan tugasnya. Yang kelima, hasil investasi tidak dijamin dan dapat berubah tergantung kondisi pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antar pemberi pinjaman yaitu investor dengan penerima pinjaman atau emiten. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Obligasi ini sama persis dengan memiliki deposito berjangka, yaitu obligasi memberikan penghasilan yang tetap yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditentukan. Lalu ada keunggulan obligasi. Yang pertama itu memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon yang dimana pemegang obligasi ini akan mendapatkan pendapatan berupa bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Lalu yang kedua itu ada bunga yang ditawarkan obligasi. Obligasi ini biasanya menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Pembayaran bunga obligasi juga harus dilakukan terlebih dahulu sebelum perusahaan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Lalu yang ketiga ada bila posisi perusahaan menerbitkan obligasi mengalami bangkrut, maka pemegang obligasi ini memiliki hak yang lebih tinggi atas kekayaan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Lalu yang terakhir, ada keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain, yang dimana di samping dengan penghasilan kupon, pemegang obligasi ini dapat memperjualbelikan obligasi yang dimiliki. Jika menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga B-nya, maka pemegang obligasi ini akan mendapatkan selisih yang dimana itu disebut dengan capital gain. Lalu ada risiko obligasi. Yang pertama itu risiko likuiditas. Adalah risiko ketika obligasi ini sulit dijual di pasar sekunder atau kurang diminati oleh masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika perusahaan menerbitkan obligasi mengalami kesulitan pembayaran utangnya dalam jangka pendek karena aset yang dimiliki ini tidak mudah dijual atau dicairkan menjadi uang tunai. Lalu yang kedua itu ada risiko maturitas. Risiko ini merupakan suatu obligasi yang dimana berkaitan dengan jatuh tempo. Jika makin panjang durasi obligasi, maka tinggi pula kemungkinan terjadinya perubahan yang tidak diinginkan, yaitu seperti kenaikan suku bunga atau perubahan kondisi ekonomi. Yang ketiga itu ada resiko default, yaitu yang dimana resiko ini ketika perusahaan tidak mampu membayar bunga atau kupon obligasi secara rutin, atau bahkan gagal mengembalikan uang pokok kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Dengan kata lain, perusahaan ini tidak sanggup memenuhi kewajibannya kepada investor. Lalu yang terakhir, itu resiko tingkat suku bunga atau interest rate risk, yang dimana ini adalah maksud dari resiko ini, harga itu naik turun suatu nilai yang berlaku di pasar. Para pemegang saham akan mengalami keuntungan apabila suku bunga berjalan naik, namun apabila turun, pemodal akan mengalami suatu kerugian. Selanjutnya ada Charleston Fund atau ETF merupakan investasi kesatuan konsep reksadana dan saham dalam satu produk. Cara kerjanya menyerupai reksadana karena mengumpulkan dana investor lakukan secara kolektif. Produk ini dapat dijual beli secara real time atau di bursa. Keunggulan dari ETF dapat memiliki ekspor ke berbagai saham, obligasi, atau aset lainnya yang mampu mengurangi risiko spesifik dari satu aset tunggal. Yang kedua, dikelola secara pasif mengikuti indeksi tertentu sehingga biaya manajemennya lebih rendah dibandingkan dengan reksadana aktif. Yang ketiga, memungkinkan
Anda untuk membeli atau menjual kapan saja selama jam perdagangan bursa. Yang keempat, biasanya diumumkan secara rutin memberikan gambaran jelas tentang investasi yang Anda miliki. Yang kelima, dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil dan dapat diakses melalui berbagai platform investasi online. Berikutnya ada resiko ETF. Resiko ETF menurunkan nilai pasar dari aset yang mendasarinya. Track error atau tiga, volume perdagangan rendah. Yang keempat, mengalami volatilitas yang lebih tinggi. Yang terakhir ada dapat dikenakan biaya transaksi. Lalu selanjutnya ada sukuk. Sukuk merupakan surat berharga syariah yang menunjukkan kepemilikan atas aset berwujud atau hak manfaat sesuai prinsip syariah, bebas dari unsur riba, kohar, dan masyir. Pendapatan bagi pemegang sukuk diperoleh melalui bagi hasil, margin, atau fee sesuai akad, bukan bunga tetap seperti obligasi konvensional. Sukuk diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai instrumen investasi jangka panjang yang sesuai dengan hukum Islam. Lalu ada keunggulan sukuk. Yang pertama itu sesuai prinsip syariah, menarikkan investor muslim untuk investasi halal. Yang kedua, pendapatan berasal dari bagi hasil atau margin lebih adil antara penerbit dan investor. Lalu berbasis aset nyata, memberikan kepastian dan transparansi lebih baik. Lalu diawasi Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan. Lalu alternatif pembiayaan etis untuk proyek pembangunan sesuai syariah. Lalu yang terakhir itu risiko relatif rendah pada jenis sukuk tertentu seperti sukuk ijarah. Lalu ada risiko sukuk. Yang pertama itu risiko gagal bayar atau default risk, yaitu risiko ini muncul jika penerbit tidak mampu membayar imbal hasil atau mengembalikan dana pokok. Namun untuk sukuk negara risiko ini sangat kecil karena dijamin pemerintah. Yang kedua itu ada risiko likuiditas. Investor mungkin mengalami kesulitan menjual sukuk di pasar sekunder dengan harga yang wajar sebelum jatuh tempo, terutama jika permintaan menurun. Lalu yang ketiga itu ada risiko pasar. Harga sukuk di pasar sekunder dapat turun jika terjadi kenaikan suku bunga atau kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Nah, jika pasar menjual sukuk sebelum jatuh tempo saat harga turun bisa mengalami kerugian atau capital loss. Lalu yang keempat itu risiko kepatuhan syariah. Terdapat potensi risiko jika struktur atau pengelolaan sukuk tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan nilai instrumen. Lalu yang kelima itu ada risiko kredit jika aset dasar atau proyek yang mendasari sukuk mengalami masalah keuangan. Selanjutnya ada konsep uang menurut waktu atau time value of money. Ini menyatakan bahwa nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang yang sama di masa depan karena adanya faktor waktu dan tingkat pengembalian investasi. TVM penting dalam pengembalian keputusan keuangan karena memperhitungkan perbedaan waktu aliran kas dan tingkat bunga yang membuat nilai uang di masa depan lebih besar dari nilai sekarang. Proses pemajemukan bunga memisahkan sektor moneter yang pasti keuntungannya dengan sektor real yang penuh ketidakpastian. Namun dalam perspektif syariah Islam, terdapat perbedaan pandangan terkait alasan nilai waktu uang selaku positif dan mekanisme diskonto yang digunakan, sehingga konsep ini perlu dikaji ulang sesuai prinsip syariah. Lalu ada konsep utama TVM. Yang pertama itu present value atau nilai sekarang. Nilai uang saat ini yang akan bertambah jika diinvestasikan dengan tingkat bunga tertentu. PV digunakan untuk menentukan berapa nilai uang di masa depan jika didiskontokan ke saat ini. Lalu yang kedua itu ada future value di masa depan. Jumlah uang yang akan diperoleh di masa depan dari investasi sejumlah uang saat ini dengan tingkat bunga tertentu, menunjukkan potensi pertumbuhan uang dari waktu ke waktu. Lalu ada annuity atau anuitas, serangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu, seperti pembayaran cicilan pinjaman atau penerimaan pendapatan tetap dari investasi. Lalu ada faktor pendukung. Faktor pendukung itu ada opportunity cost atau biaya peluang.
yaitu potensi keuntungan yang hilang ketika seseorang memilih menerima uang di masa depan dibandingkan menerima uang saat ini. Jika uang diterima sekarang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Lalu yang kedua itu ada inflasi, menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu, sehingga daya beli uang menurun. Uang yang diterima di masa depan biasanya memiliki nilai real yang lebih rendah dibandingkan uang saat ini karena inflasi. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Pasar modal berperan penting sebagai penghubung antara investor yang memiliki dana dan emiten yang membutuhkan dana, menyediakan berbagai instrumen investasi, baik konvensional maupun syariah. Investasi di pasar modal menawarkan potensi keuntungan sekaligus risiko yang harus dipahami dengan baik melalui pemahaman konsep investasi, inflasi, dan nilai waktu uang. Selain sebagai sarana penghimpunan dana, pasar modal juga berfungsi sebagai indikator kesehatan ekonomi, penyedia lapangan kerja, alat distribusi pendapatan, dan penggerak pembangunan nasional. Demikian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih